Saya Agnes Abaire, lahir dan besar di Papua. Keinginan terbesar saya adalah menjaga Papua tetap bebas dari penyakit hewan dan tumbuhan. Bersama Anda melindungi negeri. Iya, itulah cita-cita mulia dari seorang putri daerah yang sadar betul betapa berharganya kekayaan Papua. Provinsi yang baru dibentuk 18 April 2007 ini mencakup wilayah Kepala Burung dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya, seperti Raja Ampat dan Sorong. Kali ini kawasan Raja Ampat menjadi tujuan Agnes untuk melakukan sosialisasi mengenai penyakit tumbuhan dan hewan, yang salah satunya adalah flu burung. Gugusan pulau yang harus dilalui Agnes menjadi saksi bisu perjuangannya. Lautan luas merupakan medan kesehariannya yang terkadang bukan tanpa kendala. Sesampainya di desa wisata Arborek, Agnes berbagi informasi. Agar kampung halaman dan saudaranya tetap sehat, nyaman, dan aman. Ini kelapa dari mana ya? Kelapa dari pohon kelapa yang sebelah ini. Ini ditanam sendiri. Ya ini memang ditanam tapi dirawat supaya ada tamu yang masuk, ada yang perlu ikan naik, mereka kasih makan. Dan sudah laksanakan sebagian tugas yang saya laksanakan. Sebab tugas saya di sini kita mencegah hama dan penyakit hewan dan tumbuhan yang masuk dari luar Papua, misalnya dari Pulau Jawa masuk ke Papua ini kita cegah. Sebab daerah kita Papua ini masih bebas hama dan penyakit hewan dan tumbuhan. Papua itu tetap indah, Papua itu tetap sehat. Dan kita pun manusianya juga tetap sehat. Seperti itu. Jadi dengan adanya saya dan teman-teman yang kita hadir di sini, berarti hari ini kalau saya ketemu Mama Dorong, berarti ini adalah tanda yang sangat bagus, hari yang baik untuk kita bisa bertemu. Sekalipun kita tadi lewat laut, kita dihantam oleh gelombang sedikit, tapi kita ingin untuk kita menyampaikan bagaimana untuk kita harus sehat dengan cara kita mengkonsumsi hasil tanaman dan hewan. Anjing, kalau kenal itu anjing itu setelah kemarin biar ada manusia pulang digigit itu. Seperti itu. Orang bisa sakit langsung, keracunan. Cegah tetap hewan atau tumbuhan kita yang ada di Papua ini tetap sehat. Kalau kita langsung, kita takut jangan sampai ada penyakit dari luar Papua. Ibu dari Feby, Frankie, Samuel, dan Maria ini selain memberikan pelayanan prima terhadap tanah kelahirannya, juga memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Menggantungkan harapan besar terhadap keempat orang anaknya yang kelak melanjutkan perjuangan dirinya. Ya, harapan saya untuk anak saya yang tua namanya Feby. Harapan saya ingin untuk dia bisa jadi dokter hewan. Itu cita-cita yang saya inginkan seperti itu, sebab saya lihat di Papua, saya ingin sekali untuk anak Papua bisa jadi dokter hewan. Inilah buah keberhasilan dari Martinus Abaire yang dijadikan Agnes sebagai panutan.
Kau harus kerja dengan baik sampai kau bisa pensiun macam bapak ini. Tidak usah pikir ini, pikir itu, tidak. Kau ingat kau punya tugas ini. Tugas pokok ini yang kau pikirkan itu. Yang lain-lain kita tidak usah, itu urusan di belakang. Yang penting tugas pokok ini yang kau utamakan. Lulusan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian ini menjalankan niatnya dengan sungguh-sungguh agar orang-orang terdekatnya mendapatkan informasi yang benar. Melalui obrolan dengan lingkungan tetangganya, Agnes menceritakan apa yang ia pelajari dan ketahui agar mereka tahu harus berbuat apa. Kita mencegah, kita jaga untuk jangan sampai ada penyakit di Papua. Bapak, mama dorang yang sudah tahu tentang karantina itu harus dilaporkan untuk orang karantina. Untuk menyerang tanaman-tanaman kita atau hewan yang kita piara. Ibadah itu ada satu anjing. Dia biasa masuk lewat kita jendela gereja, dia bongkar, dia kasih hancur. Saya lapor ke polisi supaya anjing ini. Padahal saya tidak tahu dia jalur. Kalau saya tahu jalur itu salah. Kalau kita mau usir dia keluar, dia mau balik gigit lah. Ini saya mau lapor, saya mau lapor anjing itu. Itu memang anjing gila, nyata. Ketika ibu dan bapak membutuhkan saya, kalau mau mengirim hewan dan tumbuhan, datang ke alamat saya. Terima kasih. Memulai hari menuju tempat pengabdian untuk mendapatkan informasi terbaru demi terbebasnya tanah Papua dari penyakit hewan dan tumbuhan. Bercengkrama dan berbagi hal-hal yang ditemui untuk bekal di lapangan merupakan kunci penting dari pekerjaan ini. Kini saatnya giliran pedagang yang akan disambangi Agnes untuk berbagi informasi. Seperti apakah sayur dan hewan yang terbebas dari penyakit? Tanam tidak pakai pupuk. Oh, biasa saja. Biasa. Saya lihat ini. Kita harus bangga kalau kita tanah Papua ini masih subur. Matahari kian terik bersinar, pelabuhan Sorong semakin ramai. Jadwal bongkar muat kapal sudah menanti. Sebelumnya pengarahan pun dilakukan. Komunitas yang masuk atau keluar sama pintu masuk untuk cewek-cewek. Menjadi petugas karantina memang bukan pekerjaan mudah. Satu persatu barang muatan diperiksa. Tapi semangat mereka patut diacungi jempol.
Bukan karena kewajiban dan hak yang mereka dapatkan setiap bulannya, tapi melakukan pekerjaan ini harus dengan hati. Berjibaku dengan penumpang dan bersinggungan dengan instansi lain adalah hal-hal yang harus dihadapi. Salah paham dan minimnya kesadaran masyarakat ditambah pemberian informasi yang tepat masih menjadi PR besar. Kau bikin apa lo? Kau pakai di sana kok? Bukannya di kantong itu. Tolong kamu lain. Coba yang lain buka jalan, buka jalan. Ada. Prosedurnya gimana Pak? Soalnya kami dari kami dulu Pak. Soalnya kan barangnya itu kan dilarang masuk ke daerah Papua Pak. Iya. Dia kan tidak boleh masuk dari luar Papua Pak. Iya, tahu. Peluh bercucuran, tetapi senyum mereka tetap mengembang. Agnes ini pada umumnya orang Papua atau orang Irian ini sifatnya mereka alami, dia penurut ya. Dia rajin bekerja. Kami sebagai seniornya menyuruh atau kepada Agnes ini agar supaya dia bisa mengembangkan SDM-nya. Apa yang dia dapat sekarang ini lebih dikembangkan dan supaya nanti seperti yang saya katakan tadi, nanti banyak Agnes lain akan mengikuti dan supaya nanti apa yang dicita-citakan oleh orang Papua sini adalah menjadi tuan di negeri sendiri itu bisa tercapai. Ya, kita tuh sudah melihat kalau orang yang sudah membawa itu komoditinya kita, wah dia sudah punya liar-liar lah, tapi kita sudah mengetahui itu, sudah lihat oh kalau gerak-gerik orangnya seperti ini berarti itu komoditi kita. Nah, kita ikuti. Ya, setelah itu ya sudah kita pegang dulu, kita sapa dia dulu. Ya, setelah itu ya kita ngomong-ngomong ya sudah diserahkan itu barang itu untuk kita. Ya, jadi kita sudah paham itu kalau orang yang sudah membawa komoditi kita itu kita sudah melihat ini pasti komoditi. Sekalipun di dalam kemasan kita sudah paham, sudah melihat gerak-gerik orang itu. Ya, harapan saya itu masyarakat Papua itu harus mendukung pekerjaan saya karantina agar kita di Papua tetap bebas, Papua tetap indah. Menjelang sore yang menawan, Agnes sampai di dermaga kecil milik sebuah resort. Selalu saja ada yang dikerjakan oleh ibu 4 orang anak ini. Aksinya sekarang berdendang dengan temannya penggerak pariwisata. Cendrawasih burung emas, apuse kokonao, larabe sore-soreri, ulenso marinema lakimase. Salah satu yang kita mau jaga adalah keaslian dari kawasan ini. Pertama, kawasan ini dijumpai juga banyak ikan yang endemis, ya. Terus ada tumbuhan yang endemis, juga ada
hewan-hewan, sehingga kita punya kepentingan untuk menjaga itu. Syukur karena beberapa waktu berkembang, Raja Ampat berkembang, dan begitu karantina buka di Sorong, itu juga punya peran untuk menjaga agar ada spesies-spesies yang endemis ini tidak boleh keluar. Jadi semua ekspor juga melalui perusahaan karantina. Jadi perannya cukup besar. Iya, hanya satu tujuan Kartini dari Mutiara Hitam ini, agar Papua sehat selamanya.